Itu pemikiran kami. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, ya. Jadi persoalan thrifting pakaian jadi ini memang menjadi persoalan kita dalam mengambil sebuah kesimpulan. Bukan semata-mata pajak. Bukan semata-mata pajak. Nah, tadi kalau kita bandingkan, ya, Anda sanggup membayar $3,5 per piece, dikenakan pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, ya. Iya, nilai import kan? Ya, tapi kan kalau di rate apanya average-nya kan bisa kenakan per piece ya. Ya. Nah. Jadi mohon maaf pimpinan interaktif. Jadi barang dengan nilai bea masuk 7,5% itu nilai impor diambil dari CIF, Cost Insurance Rate. Ya. Ini harga barang total, asuransi biaya pengiriman dari negara asal ke negara tujuan, ketiga biaya pengiriman. Sebenarnya ini saya pengen luruskan dulu. Saya pengen buat sebuah kesepakatan bahwa kita yang ada di sini adalah warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi gini, kalau bicara masalah efek domino dari pakaian bekas ini, pakaian bekas ya, pakaian itu mungkin bisa kita lihat di sini sudah dijelaskan semua, ada mulai dari topi, dasi, singlet, kemeja, kaos, sampai kaos kaki. Kalau barang bekas itu bisa jadi mikrofon, HP, pena, buku. Nah, jadi yang dikatakan bea masuk itu kita berkaca nih. Kalau ini dihilangkan seperti dari Pak siapa tadi, diganti barangnya, kita sih oke-oke aja lah, bisa aja. Tapi seperti disampaikan Pak siapa tadi, adil. Keadilan. Negara Indonesia ini rusak bukan karena pakaian, tapi karena orang yang mabuk-mabukan. Ada viral di berita anggota DPR mabuk-mabukan. Pertanyaan gini sederhana, kenapa alkohol bisa diimpor? Sesuatu yang bakal merusak bangsa. Di mana sejarahnya bangsa Indonesia rusak gara-gara pakaian? Enggak, begini Mas, jangan dialihin ke sana ya. Ya, jangan dialihin ke sana dulu. Kita mau ya, kenapa selama 10 tahun ini, matikan ya, itunya Mas, mikrofonnya Mas. Ya. Ya, selama 10 tahun ini ya, aturan itu tetap bertahan, ya, karena sangat sulitnya mengambil sebuah keputusan. Karena kita inginkan pertumbuhan juga industri, terutama konveksi pakaian jadi yang ada di Indonesia. Itu satu hal. Bukan merusak bangsa, tidak. Pakaian tidak merusak bangsa. Yang merusak bangsa itu tidak berpakaian. Betul ya? Kok ini senyum-senyum aja? Yang merusak bangsa itu tidak berpakaian. Ya, sepanjang dia berpakaian, berhijab, ya, itu tetap itu sesuai dengan aturan ataupun budaya yang ada di kita. Yang jadi persoalan kita tadi adalah bagaimana solusi yang harus kita ambil. Contoh, apakah solusinya salah satu? Kalau memang tentang kesehatan, apakah harus dikarantina dulu? Kan gitu. Kalau ada kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, kan gitu. Apakah harus dikarantina dulu? Kan gitu. Yang kedua, apakah harga yang barang thrifting ini bisa lebih murah, termurah daripada barang-barang pakaian baru? Maka saya tanya dengan Ketua Aliansi tadi, sudahkah kita survei, ya, pakaian bekas, ya, dengan pakaian baru mana lebih murah? Dengan apple to apple, ya, apa kemeja dengan kemeja baru dengan kemeja bekas? Oh, kita bilang ini euro, ini made in euro, made Amerika. Tapi tahukah kita, saya bukan pro ini ya, bukan pro produk China ya. Tahukah kita
made in Amerika sekalipun produksinya di China. Nah, itu persoalan kita juga. Nah, hampir 10 tahun konveksi hari ini mengalami ya anomali yang sangat luar biasa. Kenapa? Pasca Covid hari ini konveksi tidak bangkit. Tidak bangkit sama sekali konveksi hari ini. Ini menjadi persoalan kita. Kita ingin bangkit. Kita ingin pertumbuhan. Kita ingin tenaga kerja. Nah, ini sesungguhnya yang perlu kita perhatikan. Jadi banyak aspek dalam bagaimana mencari solusi. Masukan kami terima. Sangat kami terima. Karena bagaimanapun ya aspirasi masyarakat itu adalah kewajiban kami harus menampung dan kami mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Dan yang mengenai persoalan itu perihal masalah pakaian bekas. Mengenai beberapa persoalan tadi ya apakah properti mangkrak ya. Saya pikir jalur hukum yang paling tepat adalah ya ini duduk persoalannya, Pak.